Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Pak. Baik, terima kasih kehadirannya. Saya doakan semoga Anda dalam kondisi sehat walafiat dan juga semangat menghadapi hari-hari yang masih dalam masa seperti ini. Jadi ini adalah minggu pertemuan terakhir. Mudah-mudahan masih ada semangat Anda untuk mengikuti perkuliahan, dan memang bukan hal yang mudah ya ketika dalam kondisi seperti ini. Anda di rumah, saya juga di sini dari rumah, tapi harus melakukan tatap muka. Mudah-mudahan Anda semangat ya, tetap semangat. Dan mudah-mudahan kondisinya segera membaik sehingga kita bisa beraktivitas seperti biasanya. Oke, baik. Ini pertemuan terakhir di mata kuliah Protista ini. Materinya terkait dengan masih protozoa bagian yang keempat, Ciliata. Materinya sudah saya share. Apakah Anda sudah bisa melihat di layar Anda masing-masing? Sudah, Pak. Baik. Oke, ini materi protozoa itu dari kelompok yang punya organ alat geraknya berupa rambut getar atau ciliata. Ini sebenarnya sudah sangat familiar, bahkan mungkin dari kelompok protozoa ini yang paling familiar. Dan juga anggotanya mungkin paling banyak gitu ya. Ini Anda bisa mengakses dari beberapa YouTube ya, di banyak contoh-contoh di studi protozoa atau studi protista itu mestinya sangat bagus kalau kita bisa mengamati spesimennya yang masih hidup, ya live terutama yang masih hidup. Baik dari air ataupun sediaan-sediaan yang bisa kita siapkan. Nah, hanya memang karena kondisinya seperti ini, maka Anda bisa mengakses atau secara dari koneksi, kalau Anda koneksi internet bagus, silakan Anda nanti searching di beberapa YouTube ya, Anda masukkan Ciliata ataupun apa, itu Anda akan bisa belajar lebih menarik. Ini karena mungkin akan menjadi berat kalau kita betul di sini. Nanti silakan Anda searching sendiri. Ada banyak organisme yang bisa kita pelajari dan kita bisa melihat secara lebih detail tentang organisme ini. Satu contoh yang fenomenal dari kelompok Ciliata adalah Paramecium. Ini yang paling populer ya, yang bentuknya memang mirip sandal. Bentuknya memberi sandal sehingga sering disebut sebagai hewan sandal. Nah, ini mirip sekali dan ukurannya juga sangat besar. Mungkin paling besar di antara beberapa Ciliata, sehingga ini menjadi sangat populer dan juga mudah diamati. Di samping jenis-jenis lain yang bisa Anda lihat. Dari situ Anda bisa mengamati dengan jelas apa itu Ciliata, di mana Ciliata. Nah, itu sudah bisa dipelajari, dan bahkan kemarin kita juga sudah menyampaikan apa perbedaan antara Ciliata dan Flagellata. Oke. Ya, Ciliata dan Flagella itu punya struktur dan fungsi yang sama, yang mirip ya.
tetapi biasanya silia lebih pendek dan pergerakannya agak berubah ya. Kalau ciliata pergerakannya berputar, kalau flagellata pergerakannya naik turun seperti ombak. Ciliata biasanya jumlahnya sangat banyak ya. Some kind of shell were used to ciliata to funnel food into oral groove. Ya, kadang-kadang digunakan sebagai alat untuk menangkap mangsa masuk ke dalam oral groove. Ya, ada beberapa paramecium punya ciliata yang berperan sebagai keduanya untuk alat gerak maupun untuk menangkap mangsa atau memasukkan mangsa atau bahan organik jadi lewat gerakan dari ciliata tadi. Oke, ini strukturnya kemarin sudah kita jelaskan apa itu perbedaan ciliata dan flagellata. Ciliata juga disebut sebagai infusoria karena umumnya hidup dalam air buangan yang mengandung banyak zat organik. Nah, ini. Di ciliata ini bisa digunakan sebagai indikator juga. Indikator pencemaran bahar organik. Jadi beberapa jenis protozoa itu memang hidup di tempat-tempat yang lebih banyak zat organiknya. Meskipun ada juga yang berfotosintesis, artinya kalau yang protozoa itu hewan ya, tapi ada beberapa yang punya potensi punya kloroplas seperti paramecium itu ada yang punya kloroplas ya. Tapi kadang-kadang karena dia lebih banyak menggunakan atau mengambil dari bahan organik yang ada di perairan. Ya, sama seperti organisme uniseluler lainnya, ciliata ini juga punya struktur dari organ sel yang berupa membran plasma, sitoplasma, mitokondria. Nah, ini paling besar ya, banyak digunakan untuk contoh. Ini bisa dilihat silianya terdapat pada seluruh permukaan tubuh. Kemudian ada struktur yang membungkus tubuhnya itu pelikel. Pelikel itu ya strukturnya agak keras tapi dari protein yang membungkus membran. Kemudian oral groove. Oral groove itu salurannya ya oral itu. Oral groove itu saluran nanti masuk ke mulut ya sel sitostom. Jadi sebelum sitostom itu ada semacam saluran vestibulum yang nanti bisa tempat bahan organik atau makanan itu masuk ke situ sebelum masuk ke sitostoma. Ada oral, ada bagian depannya, kemudian ada juga anal. Ada sitostom, ada analpor. Analpor itu lubang tempat pembuangan atau sitoprok. Kalau makanan masuk dari sitostom, dari oral groove, sitostom, kemudian nanti akan dicerna lewat vakuola makanan, dan kemudian juga diputar ke seluruh tubuh, sitostoma, kemudian sampai pada okula kontraktil, dan itu nanti bisa dikeluarkan kalau memang dikeluarkan, diskresikan atau disirkulasikan. Ada juga mikronukleus
makronukleus, jadi ada intinya, ada makro dan ada mikronukleus yang nanti berfungsi di dalam pembelahan. Itu contoh paramecium bentuk yang sangat populer ya. Ini struktur tubuhnya. Tubuh diselimuti pelikel tersusun dari sitoplasma padat, tidak memiliki struktur khusus untuk pertukaran udara. Jadi tidak ada struktur khusus maupun sekresi, hanya dibantu dengan vakula kontraktil. Memiliki dua tipe sel, yaitu makronukleus dan mikronukleus. Ini ada dua tipe selnya yang besar ya, makronukleus, ada yang kecil mikronukleus. Yang makronukleus berfungsi vegetatif. Mikronukleus berfungsi sebagai reproduksi dan genital. Ya, ada vegetatif, ada reproduktif. Ya, itu yang makronukleus. Berarti kalau pembelahan biner itu biasanya dari makronukleusnya. Mempunyai sitosoma yang terbuka dan menjadi saluran yang pendek, dan mempunyai saluran yang pendek. Pada silata primitif disebut dengan sitofaring, ada salurannya atau vestibulum. Oral groove, saluran makanan menuju sitostoma. Silia pada sitosoma untuk mengedarkan dan mendorong makanan menuju sitofaring. Memiliki mitokondria sebagai sumber untuk energinya melakukan gerak maupun beraktivitas. Ya. Ada food, vakula, mencerna makanan, dan vakula kontraktil untuk osmoregulator, tadi mengatur keseimbangan, juga mengeluarkan kalau tidak diperlukan. Kemudian sitoproknya tadi, ada saluran pembuangan anusnya sitopik. Ya, strukturnya kompleks ya, komplit meskipun dalam satu sel. Jadi ada sitostom, ada saluran pembuangannya. Ini dari kelompok protozoa, Ciliata itu termasuk mempunyai anggota yang paling besar. Keanekaragamannya paling besar. Ya, kalau dulu masuk di dalam animalia. Sedangkan dalam sistem 6 kingdom itu masuk dalam protista. Karena tubuh mereka tidak terdiferensiasi dengan jelas dan reproduksinya tidak terbentuk secara embrionik. Ya, tubuhnya belum terdiferensiasi seperti pada hewan. Sekitar 3.500 spesies sudah dideskripsi dan sejumlah jumlah yang potensial itu jumlahnya keseluruhan sekitar 3.000, tapi yang diidentifikasi dideskripsi baru 3.500. 30.000 baru 3.500, baru sekitar 10-15% ya. Jadi masih banyak jenis yang belum diidentifikasi, sangat banyak nih. Termasuk beberapa ektosimbiosis dan imbiosis, termasuk jenis yang bersimbiosis di luar maupun di dalam tubuh. Seperti yang obligat atau parasit. Nah, ini ada yang bebas, ada yang endosimiotik atau yaitu yang berfungsi di dalam atau di luar, yang positif maupun yang negatif. Spesies Ciliata ancestrum itu berukuran sekitar 10 mikron sampai 4 mm. Ini cukup panjang kalau 4 mm ya. Include of most morphological complex protozoan, termasuk protozoa yang punya struktur morfologi yang lebih kompleks. Ciliata dibagi dalam organisme yang hidup bebas dan parasit.
Kalau yang apikompleksa kemarin itu lebih bersifat parasit, tetapi yang ini Ciliata itu ada yang parasit, ada yang bebas, hidup bebas. Free living Ciliata can use out the host. Can be found in just given environment. Ya, bisa parasit bebas, hidup bebas, atau ada yang hidup di dalam tubuh host atau inangnya. Ciliata merupakan biasanya ada di dalam air, kebanyakan di air ya, di danau, di ceruk-ceruk, sungai, atau di tanah yang lembab. Ciliata itu bebas ditemukan berair di air maupun laut, air tawar maupun air laut. Ya, Ciliata Balantidium coli itu biasa di dalam tubuh ya. Ada Vorticella, Paramecium itu biasa hidup bebas. Ciliata mempunyai peran yang menguntungkan dan merugikan, antara lain yang menguntungkan Didinium sebagai predator di air tawar. Kemudian ada yang merugikan Balantidium coli. Ini juga hanya beberapa contoh yang populer saja yang dijelaskan ya, yang lainnya juga belum banyak ditemukan di referensi. Anda mungkin kalau nanti mencoba untuk mencari lagi berbagai jenisnya, itu mungkin banyak ya, tapi yang disebutkan hanya beberapa yang populer. Kalau memang ini sebenarnya sangat besar potensinya karena banyak jenis dan ini punya peran yang cukup strategis, mungkin juga sebagai sebagai predator, juga sebagai konsumen, produsen ya, dia sebagai yang dimangsa, predator maupun yang dimangsa. Ya, ada juga yang sebagai parasit menyebabkan disentri, Balantidium coli, sakit perut ya pada usus. Ini tadi strukturnya sudah. Bagaimana cara makannya Anda bisa lihat di YouTube. Kemudian ini struktur intinya. Ada 2 inti tadi. Many one or several micronucleus single cell. Macronucleus lebih besar. Micronucleus and contain short piece DNA. Ada DNA-nya lebih pendek. Selama pembelahan, mikronukleus sering mengalami mitosis. Makronukleus dibagi menjadi 2. Ya. Kalau pembelahan, makronukleusnya membelah 2 menjadi mikronukleusnya diikuti oleh undergo mitosis well the macronukleus ya didahului malah mikronukleus dulu baru makronukleus. Ya. Ini oral vakuola, fungsinya tadi sudah saya jelaskan, Anda bisa lihat di YouTube-nya. Kemudian ada vakuola kontraktil, cara reproduksinya. Ini secara umum, secara konjugasi reproduksinya. Paramencium secara aseksual membelah diri secara brinel dengan seksual. Aseksual dan aseksual itu konjugasi. Paramencium berkembang biak dengan cara membelah diri, pembelahan biner. Pembelahan diawali dengan pembelahan mikronukleus. Jadi mikronukleus dulu baru diikuti makronukleus. Jadi yang mengawali pembelahan itu adalah mikronukleus. Secara sederhananya seperti itu. Sedang untuk secara reproduktif itu diawali dengan pembelahan, bukan penggabungan ya, penggabungan dua suatu saling tukar material, ada menggabung 2 tubuh, kemudian terjadi pertukaran material genetik, mikronukleusnya, kemudian
Setelah itu jadi seperti terjadi penggabungan ya dari dua gamet, kemudian terjadi pembelahan lagi. Jadi kalau yang pembelahan biner tadi selnya membelah dari mikronukleus membelah diikuti makronukleus, tapi kalau di sini diawali dengan penggabungan dua soma dulu, kemudian diikuti penggabungan dari dua mikronukleus yang nanti akan membelah. Itu berarti terjadi reproduksi secara seksual. Anda bisa lihat di gambar ini. Nah, ini contoh-contohnya. Ini contoh-contohnya dan gerakannya. Ini paramecium tadi sudah sangat banyak dicontohkan. Ada stentor, Anda bisa lihat. Ini juga sangat transparan. Kemudian ini banyak protoplasmanya yang kelihatan bergerak. Stentor have been flattened by absorbing external water surrounding medium in order of cell macronucleus. Ini stentor, bentuknya seperti ini, hidup di air tawar maupun tergenang, bisa tergenang atau mengalir. Makanan Siliata mempunyai ukuran yang lebih kecil. Ya, makanannya ya Siliata yang ukurannya lebih kecil. Jadi ini sebagai predator pemangsa, dan ini jadi sebagai bahan makanan dari organisme yang lebih besar. Jadi ini punya peran besar di dalam rantai makanan. Ini contoh dinium, pemangsa dari paramecium. Ini berarti ukurannya lebih besar dari paramecium. Semua hidup bebas dan karnivor. Most found fresh and brackish water. But 3 marine species are known. Ada beberapa marine species juga dikenali. Their diet consists of likely paramecium. Meskipun they will also attack consumer other, meskipun dia juga memangsa yang lainnya. Ini didinium. Kemudian ini Vorticella, ini juga bentuknya seperti lonceng, ada di air tawar, menempel pada substrat dengan satu tangkai, jadi kayak bunga gitu ya, menempel pada substrat. Ini makanannya bakteri atau sisa-sisa bahan organik yang masuk bersama melalui mulutnya. Ini Siliata. Itu yang hidup bebas. Sedang ini yang parasit, Balantidium coli. Ini dalam usus besar. Yang patogen, yang bersifat patogen ini dikatakan satu-satunya golongan Siliata yang patogen pada manusia. Ini yang dikenali sebagai patogen yang populer ya, coli. Menyebabkan juga penyakit disentri, Siliata disentri. Dapat ditemui pada daerah yang tropis atau subtropis. Ini mampu membentuk kista. Jadi seperti pada amoeba juga, beberapa jenis flagellata itu mampu membentuk kista. Atau bentuk apikompleksa itu membentuk kista. In trombosit, dua nukleus are website pada fase trombosoid. Jadi ada fase kista dan ada fase tropozoid. Tropozoid itu yang ukuran besar ya. Kemudian yang kista itu yang berukuran keras, kecil, mengeras. Pada yang berukuran fase tropozoid itu biasanya inti selnya kelihatan. Bisa diamati karena itu dalam fase aktif. Bisa juga terjadi pembelahan. Siliata ada pada seluruh permukaan tubuhnya. Nah, itu materi protesta, silakan dipelajari. Kemudian, ya sampai di sini ada pertanyaan. Kalau tidak ada, ini saya berikan tugas saja. Jadi ini sebagai tugas mata kuliah ini. Protozoa itu punya peran yang penting bagi kehidupan, baik berdampak positif maupun yang negatif. Ada yang hidup bebas maupun itu yang parasit, terutama yang parasit itu yang merugikan. Nah,
cari atau pilih jenis protozoa dari keempat materi yang saya berikan, mulai dari flagellata, ciliata, kemudian apa tadi, Mastigophora dan Amphicomplexa. Itu silakan cari jenis atau kelompok jenis yang menurut Anda potensial untuk dikembangkan kaitannya dengan penelitian maupun secara komersial, jadi bahan untuk entrepreneurship. Berikan alasan atau bukti-bukti yang mendukung dari pilihan Anda tersebut. Jadi silakan Anda pelajari lagi materi-materi kuliah kemarin, kemudian Anda pilih jenis yang menurut Anda, jenis atau kelompok jenis dari protozoa yang menurut Anda potensial untuk dikembangkan sebagai objek studi maupun objek untuk dikembangkan dalam dikomersilkan. Dikomersilkan dalam hal ini dikomersilkan bisa untuk kebutuhan yang berperan positif atau juga yang nanti mungkin bisa dikomersilkan meskipun ini sebagai negatif tetapi bisa jadi bahan komersial, misalnya seperti apa? Seperti misalnya kita membuat sediaan atau awetan atau bahan yang nanti bisa dijual. Misalnya seperti itu. Kira-kira apa jenisnya dan bagaimana teknisnya? Berikan bukti atau alasan-alasan pilihan Anda tersebut. Mungkin dengan referensi atau dengan contoh-contoh hal apa yang bisa dikembangkan dari objek-objek organisme ini. Oke, ada pertanyaan? Bapak, saya izin bertanya, Bapak. Ya. Untuk format pengerjaannya itu PPT atau paper atau bagaimana? Formatnya bebas saja. Formatnya bebas, kemudian ini saja. Formatnya bebas, kemudian enaknya bagaimana nih? Formatnya bebas, Anda silakan pilih, sebutkan jenisnya, alasannya, dan bisa dikembangkan untuk apa. Bisa gini saja ya. Kalau apakah ada grup? Kita nggak punya grup PA ya. Ditulis saja nanti dikirim lewat di online course saja. Nanti saya buatkan template-nya. Dikirim di Kulon. Nanti saya buatkan template-nya, waktunya saya beri waktu 1 minggu atau sebelum tes. Sudah satu tes belum ya? Belum ada. Jadi saya waktu 1 minggu, saya pelajari kembali untuk memilih jenis atau kelompok yang menurut Anda punya potensi untuk diteliti, dikembangkan, atau dikomersialkan. Silakan Anda pilih. Formatnya bebas. Yang penting Anda menjawab pertanyaan saya tentang jenis apa yang Anda pilih, kemudian apa alasannya. Jadi Anda harus mempelajari lagi materi-materi yang kemarin terus sampai hari ini. Oke, ini tugas, mungkin tugas yang berapa ya, kemarin kan sudah ada tugas dari Prof. Naning mungkin ya, ini tugas terakhir. Maaf, Pak Jumari. Ya. Ternyata sudah UAS, Bapak, untuk jadwal Ya. biologi protista pada tanggal 7 Juni, Bapak. 7 Juni. 7 Juni itu hari? Juni itu hari apa? Selasa ya? Hari Senin, Pak. Oh, Senin. Hari pertama. Oke, berarti
Ya, sebelum UAS atau batasnya UAS itu. Sebelum UAS. Sebagai bahan juga Anda belajar, Anda menulis, mengambil menulis. Gitu. Ada lagi pertanyaan? Ada yang kesulitan absen? Ada Bapak, beberapa anak. Api Erika Tauning Paramita hadir? Hadir Pak. Dinsa Brilian? Dinsa hadir? Dinsa Hadir Brilian? Bapak. Masuk dalam list Bapak. Saya belum lihat mailing listnya. Abdullah Zidan Hakoni? Hadir, Pak. Rida Aprilianti? Hadir Bapak. Baik. Dita Nur Afifah Ariana? Hadir Pak. Retno Robiatul Adawiyah? Retno Robiatul Adawiyah? Masuk ke dalam list Bapak. Listnya belum ada ya. Maaf sudah saya Baru kirim. dikirim ya. Oke, baik, sudah semua ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Oke, jadi sekali lagi saya berikan tugas untuk mencari jenis atau kelompok takson dari protozoa yang menurut Anda punya potensi untuk dikembangkan, dikomersialisasikan. Cari, kemudian tunjukkan bukti-buktinya sebagai alasan untuk penguat dari alasan yang Anda pilih itu. Ya, menurut versi Anda dengan mencari referensi. Jadi Anda pelajari lagi
Cari contoh-contohnya dan potensinya untuk apa, bisa dikembangkan untuk apa yang bisa dikembangkan dari objek biologi itu namanya protozoa. Ya, mungkin bisa dikembangkan sebagai objek penelitian yang menarik, alasannya apa, atau dikomersialkan, atau dijadi bahan untuk entrepreneurship, itu pilihannya apa, alasannya apa. Berarti nonton Mbak? Ya, aku kayak seneng karo endingnya open ending. Iku lho, syutingnya Vaksin ya. Halo. Ya, oke, gitu aja ya. Tidak ada lagi pertanyaan. Bapak, saya izin konfirmasi ya, Pak. Ya, Berarti untuk formatnya bebas, bisa paper atau bisa PPT. Dan untuk nggak usah deadline PPT. Buat saja. buat Word seperti biasa Buat gitu, Pak. saja dalam bentuk urean kalimat. Oh, Artinya formatnya maksudnya isi apanya, format kalimatnya Word saja. baik. Dan Word untuk atau PDF. baik. Untuk deadline-nya kemungkinan akan hari Minggu ya, Bapak, berarti sebelum Ya, sebelum TS atau ya sebelum TS. Silakan cari cepat saja. Anda untuk bahan pelajaran. Oke, itu tugas ya, bagian dari tugas. Jadi ada nilai tugas dari saya dan ada nilai UTS. Karena nilai UTS-nya kan hanya 50% ya, berarti ada tugas dan ada nilai UTS. Oke. Baik, terima kasih. Kalau tidak ada, saya kira cukup untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atensinya. Mohon maaf ya, mungkin banyak hal yang masih kurang. Semoga Anda dari yang saya sampaikan ini bisa untuk menambah wawasan dan ilmu dan juga untuk ya menambah semangat Anda belajar mudah-mudahan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Terima kasih.